Ibu mertuaku mengirim semangkuk rendang berancun. Esok paginya dia tersenyum lalu bertanya, "Kamu suka?" Aku menjawab pelan, "Sudah kuberikan semuanya untuk suamiku." Wajahnya langsung pucat. Mertua syok sampai pingsan. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aku seorang istri. Kalimat itu terdengar sederhana, bahkan nyaris membosankan jika diucapkan tanpa emosi. Namun bagiku, dua kata itu adalah hasil dari begitu banyak doa, harapan, dan juga ketakutan yang tak pernah benar-benar hilang. Menjadi istri bukan hanya soal berbagi rumah dan ranjang dengan seorang laki-laki bernama suami, tetapi juga tentang memasuki dunia yang sudah lebih dulu terbentuk sebelum aku datang. Dunia yang di dalamnya ada aturan tak tertulis, harapan yang tak pernah diucapkan secara jelas, dan penilaian yang selalu hadir meski tanpa suara. Aku menikah dengan Raffi bukan karena paksaan, bukan pula karena keadaan. Aku mencintainya, dan lebih dari itu, aku percaya padanya. Ia laki-laki yang lembut dalam cara yang jarang dimiliki pria lain. Ia tidak banyak bicara, tetapi tatapannya selalu jujur. Ketika kami menikah, aku berpikir hidup akan berjalan lurus seperti jalan panjang tanpa tikungan tajam. Aku keliru. Karena setelah menikah, aku tidak hanya menjadi istri Raffi. Aku juga menjadi menantu dari seorang perempuan bernama Bu Padma. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, aku bangun sebelum matahari benar-benar tinggi. Udara masih dingin, dan suara azan subuh yang samar-samar baru saja memudar dari kejauhan. Raffi masih terlelap di sampingku, napasnya teratur, wajahnya tenang. Aku menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada rasa syukur yang selalu datang setiap kali aku melihatnya tidur. Seolah dunia di luar kamar boleh berisik, boleh kejam, tetapi di sini, untuk sesaat, aku aman. Aku bangkit perlahan agar tidak membangunkannya. Kakiku menjejak lantai dingin, dan aku langsung menuju dapur. Dapur adalah tempat favoritku. Di sanalah aku merasa punya kendali penuh atas hidupku, setidaknya untuk urusan rasa dan aroma. Di dapur, aku bisa mencurahkan perasaan tanpa perlu menjelaskan apapun. Bumbu-bumbu tidak pernah menghakimi. Api kompor tidak pernah memandangku dengan tatapan penuh arti. Hari itu aku berniat menyiapkan rendang. Raffi menyukai rendang. Ia selalu bilang, masakan itu mengingatkannya pada rumah masa kecilnya, pada ibunya. Dan disitulah letak kegugupanku. Setiap kali aku memasak rendang, aku tidak hanya memasak untuk suamiku. Aku merasa sedang diuji oleh bayangan Bu Padma. Meski beliau tidak selalu hadir secara fisik di dapur ini. Aku mengeluarkan daging yang sudah kupersiapkan sejak malam sebelumnya. Santan, cabai, bawang, lengkuas, dan segala bumbu lain tersusun rapi di atas meja. Tanganku bergerak otomatis, seperti sudah hafal di luar kepala. Namun hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Aku tahu Bu Padma tidak pernah secara terang-terangan mengatakan bahwa masakanku buruk. Ia terlalu rapi untuk itu. Terlalu sopan, terlalu terjaga. Tetapi komentar-komentar kecilnya selalu berhasil menemukan celah di hatiku. Rendangnya dulu lebih kering, ya, Dar? Atau mungkin sekarang lidah Raffi sudah terbiasa dengan masakan modern. Kalimat-kalimat itu terdengar ringan. Bahkan bisa saja dianggap wajar. Namun di baliknya, aku selalu merasakan satu hal yang sama. Aku belum cukup. Aku belum sesuai dengan standar yang ia miliki sebagai seorang ibu. Aku mengaduk bumbu dengan perlahan, memastikan api tidak terlalu besar. Aroma rendang mulai menyebar, memenuhi dapur, menyusup ke setiap sudut rumah. Untuk sesaat, aku membiarkan diriku larut dalam aroma itu. Aku ingin percaya bahwa niat baik selalu membawa hasil baik. Bahwa cinta yang dimasukkan ke dalam masakan akan sampai ke hati orang yang memakannya. Namun pagi itu, entah mengapa, dadaku terasa lebih sempit dari biasanya. Aku melirik jam dinding. Waktu berjalan seperti biasa, tetapi perasaanku tidak. Aku merasa sedang berpacu dengan sesuatu yang tidak bisa kulihat. Seperti ada bayangan tipis yang mengikuti setiap gerakku, mengawasi,
menunggu aku melakukan kesalahan kecil untuk kemudian membesarkannya. Ketika rendang hampir matang, aku mencicipinya. Rasanya pas. Tidak terlalu pedas, tidak terlalu asin. Aku menutup mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk pelan pada diriku sendiri. Ini cukup, bisikku. Aku menyiapkan bekal makan siang Raffi dengan hati-hati. Nasi hangat, rendang yang kupotong rapi, sedikit sambal, dan lalapan sederhana. Aku menatanya seperti sedang menyusun harapan. Setiap sendok nasi, setiap potong daging, seolah menjadi doa yang tak terucap. Saat aku selesai, Raffi keluar dari kamar. Rambutnya masih sedikit berantakan, tetapi senyumnya langsung mengembang ketika mencium aroma rendang. "Kamu masak rendang?" tanyanya, suaranya masih serak oleh sisa tidur. Aku tersenyum. Senyum yang selalu kuusahakan terlihat tenang. "Iya, buat bekal kamu." Ia mendekat, mencium keningku singkat, lalu mengintip isi kotak makan. "Pasti enak," katanya tanpa ragu. Aku ingin percaya pada kata-kata itu sepenuhnya. Namun di sudut hatiku, selalu ada suara kecil yang bertanya, "Cukupkah ini?" Tidak lama kemudian, ponselku bergetar. Nama Bu Padma muncul di layar. Dadaku mengencang. Aku menjawab dengan nada sehalus mungkin. Menanyakan kabarnya, memastikan beliau sehat. Percakapan berjalan singkat, sopan, dan penuh jeda. Tidak ada kata kasar, tidak ada nada tinggi. Namun setiap detiknya terasa seperti berjalan di atas lantai kaca. Setelah telepon ditutup, aku berdiri diam di dapur. Aroma rendang masih menggantung di udara, hangat dan akrab. Namun entah mengapa, pagi itu, aroma itu terasa seperti janji yang terlalu berat untuk kutanggung sendirian. Aku belum tahu. Aku sama sekali belum tahu bahwa pagi yang tampak biasa itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup kami semua. Pintu rumah tertutup perlahan setelah Raffi pergi bekerja. Suara kunci yang berputar terdengar lirih, tetapi cukup untuk meninggalkan gema panjang di dadaku. Aku berdiri beberapa saat di depan pintu, menatap gagang yang sudah kembali diam, seolah berharap suamiku tiba-tiba berbalik dan mengatakan sesuatu yang bisa menenangkanku. Namun tentu saja itu tidak terjadi. Hidup tidak pernah berjalan seindah bayangan di kepala. Aku kembali ke dapur. Sisa aroma rendang masih setia menempel di udara. Hangat, pekat, dan sedikit menusuk hidung. Aroma yang seharusnya membuat siapapun merasa nyaman, tetapi bagiku justru menjadi pengingat akan beban yang tidak kasat mata. Aku membersihkan meja, mencuci peralatan masak, dan menyusun semuanya kembali ke tempat semula. Gerakanku rapi, hampir mekanis. Aku melakukan semuanya dengan kebiasaan yang sudah terlatih. Seolah jika tanganku berhenti bergerak, pikiranku akan mulai berisik. Aku selalu percaya bahwa rumah yang bersih bisa menenangkan hati. Sayangnya, pagi itu, keyakinan itu tidak sepenuhnya bekerja. Telepon rumah kembali berdering. Aku mengenali nada dering itu. Jantungku langsung berdegup sedikit lebih cepat. Entah mengapa, setiap kali Bu Padma menghubungi, tubuhku selalu bereaksi lebih dulu sebelum pikiranku sempat menimbang apapun. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkatnya. "Assalamualaikum, Bu," ucapku. "Waalaikumsalam," jawabnya singkat. Suaranya terdengar seperti biasa. Tenang, datar, dan terkontrol. Bu Padma selalu berbicara seperti seseorang yang tidak pernah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. "Kamu sudah masak?" tanyanya. "Sudah, Bu. Tadi pagi," jawabku jujur. "Raffi bawa bekal?" "Iya, Bu. Saya siapkan rendang." Ada jeda di sana, tidak lama, tetapi cukup untuk membuat telapak tanganku sedikit berkeringat. "Oh, rendang," katanya akhirnya. Nada suaranya tidak berubah, tetapi entah mengapa aku bisa merasakan sesuatu yang tidak terucap. Dia memang suka itu. "Iya, Bu. Saya ingat." "Bagus kalau kamu ingat," balasnya. Sebagai istri, memang seharusnya tahu kesukaan suami. Kalimat itu tidak salah. Tidak ada yang keliru secara tata bahasa, juga tidak secara makna. Namun aku tetap merasa seperti baru saja diingatkan tentang sesuatu yang seharusnya sudah kutahu sejak awal. Seolah statusku sebagai istri selalu berada dalam pengawasan, selalu menunggu dinilai, selalu menunggu disahkan.
Iya, Bu, jawabku pelan. Percakapan itu berakhir tak lama kemudian. Tidak ada basa-basi, tidak ada tanya jawab panjang. Setelah telepon ditutup, aku duduk di kursi dapur, menatap lantai. Dadaku terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengendap dan menolak pergi. Aku mencoba menghibur diriku sendiri dengan pikiran sederhana. Bu Padma tidak bermaksud jahat. Ia hanya ibu yang terlalu sayang pada anaknya. Terlalu ingin memastikan bahwa Raffi baik-baik saja. Bahwa anak laki-laki yang ia besarkan dengan susah payah tidak kekurangan apapun setelah menikah. Aku mengulang kalimat itu di kepalaku berkali-kali, seperti mantra yang kuharapkan bisa menjadi kenyataan. Siang itu, aku memutuskan keluar rumah sebentar. Bukan untuk kemana-mana, hanya berjalan kaki ke warung kecil di ujung gang. Udara siang cukup terik, tetapi langkah kakiku terasa ringan karena aku membutuhkan distraksi. Aku membeli beberapa kebutuhan kecil, lalu kembali pulang dengan pikiran yang sedikit lebih longgar. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Menjelang sore, Bu Padma datang. Aku tidak mendengar suara kendaraannya. Aku baru menyadari kehadirannya ketika ia sudah berdiri di depan pintu, mengetuk pelan. Aku segera membukakan pintu, tersenyum sopan, dan mempersilahkannya masuk. Silakan, Bu. Ia melangkah masuk dengan langkah mantap. Pandangannya menyapu ruang tamu, lalu dapur, lalu kembali padaku. Aku selalu merasa Bu Padma melihat lebih dari sekadar apa yang tampak. Seolah setiap sudut rumah ini menyimpan nilai yang bisa dinilainya sewaktu-waktu. Kamu sendirian? Tanyanya. Iya, Bu. Raffi masih di kantor. Ia mengangguk, lalu duduk. Aku segera menyeduhkan teh. Tanganku sedikit gemetar ketika menuang air panas ke dalam cangkir. Aku berharap ia tidak menyadarinya. Kamu kelihatan capek, katanya tiba-tiba. Aku tersenyum kecil. Sedikit, Bu. Jadi istri memang begitu, lanjutnya. Harus pintar bagi waktu. Urus rumah, urus suami. Jangan sampai suami merasa tidak diperhatikan. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Ia menyesap tehnya perlahan. Masakanmu sudah lumayan sekarang, katanya kemudian, walau tentu masih bisa diperbaiki. Kalimat itu melayang di udara, tidak jatuh, tidak juga benar-benar pergi. Aku menahannya di dada, mencoba menafsirkan apakah itu pujian atau peringatan. Atau mungkin keduanya. Saya akan belajar lagi, Bu, jawabku. Belajar itu perlu, katanya. Saya dulu belajar dari ibu saya, dari kegagalan. Tidak langsung bisa. Ia menatapku. Tatapannya tajam, tetapi tidak marah. Hanya penuh pengukuran. Raffi itu anak rumahan, lanjutnya. Dia tidak banyak menuntut, tapi bukan berarti dia tidak punya harapan. Kalimat itu menancap lebih dalam daripada yang ingin kuakui. Aku ingin berkata bahwa aku sudah berusaha. Bahwa setiap hari aku bangun dengan niat yang sama, menjaga suamiku, menjaga rumah ini, menjaga perasaan semua orang. Namun kata-kata itu hanya berputar di kepalaku. Tidak pernah sampai ke bibir. Setelah Bu Padma pulang, rumah kembali sunyi. Sunyi yang berbeda. Sunyi yang terasa lebih dingin. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap dinding kosong. Dalam kepalaku, semua percakapan hari itu berputar ulang. Setiap kata, setiap jeda, setiap tatapan. Aku mencoba mencari celah, mencari tahu di mana letak kesalahanku. Namun yang kutemukan hanya rasa lelah yang semakin mengendap. Sore berubah menjadi malam. Raffi pulang dengan wajah letih, tetapi tetap menyapaku dengan senyum hangat. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang rekan-rekannya, tentang hal-hal kecil yang terjadi di kantor. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, meski pikiranku masih terasa berat. Bekalnya enak, katanya tiba-tiba. Aku menatapnya. Benar? Ia mengangguk. Iya, seperti masakan rumah. Kalimat itu seharusnya membuatku lega. Dan memang, sebagian diriku merasa senang. Namun di bagian lain, aku justru merasa takut. Takut jika suatu hari nanti, pujian itu berubah menjadi perbandingan. Takut jika masakanku hanya akan selalu diukur dengan standar yang tidak pernah kutentukan sendiri. Malam itu, ketika kami berbaring berdampingan,
Aku menatap langit-langit kamar. Raffi sudah tertidur. Napasnya kembali teratur seperti pagi tadi. Aku menghela napas pelan. Aku mencintainya. Aku ingin melakukan yang terbaik untuknya. Namun semakin keras aku berusaha, semakin aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis. Satu langkah salah saja, dan aku tidak tahu apa yang akan menungguku di bawah. Dan entah mengapa, di antara semua pikiran itu, aroma rendang kembali terlintas di kepalaku. Hangat, pekat, dan perlahan, terasa menyesakkan. Aku terbangun sebelum fajar, dengan perasaan yang tidak bisa langsung kuberi nama. Tidak ada mimpi buruk yang jelas, tidak ada suara aneh, tidak juga perasaan terkejut yang membuat jantungku berdegup kencang. Yang ada hanyalah sensasi ganjil, seperti ada beban tipis yang diletakkan perlahan di dadaku sepanjang malam, lalu dibiarkan begitu saja hingga aku sadar. Raffi masih tidur di sampingku. Wajahnya terlihat tenang, seolah dunia tidak pernah memberinya alasan untuk cemas. Aku menatapnya cukup lama, mencari ketenangan dari garis-garis wajah yang sudah kuhafal di luar kepala. Namun pagi itu, ketenangan itu tidak sepenuhnya sampai padaku. Aku bangun perlahan dan kembali menuju dapur. Entah mengapa, langkah kakiku terasa lebih berat dibanding hari-hari sebelumnya. Padahal rutinitasku sama. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Rumah ini masih rumah yang sama. Perabotannya tidak berpindah. Jadwal hidup kami juga tidak berubah. Namun ada sesuatu di dalam diriku yang bergeser, seperti poros kecil yang membuat segalanya terasa tidak seimbang. Aku kembali memutuskan memasak rendang. Keputusan itu tidak sepenuhnya rasional. Sebagian diriku ingin berhenti, ingin memasak sesuatu yang lebih sederhana, sesuatu yang tidak membawa beban ingatan dan penilaian. Namun sebagian lain merasa harus melakukannya. Seolah jika aku berhenti, aku akan dianggap menyerah. Seolah rendang telah menjadi ujian yang harus kulalui berulang kali sampai aku dianggap pantas. Aku mengeluarkan bahan-bahan dari lemari es. Daging, santan, bumbu-bumbu yang sudah kusiapkan. Tanganku bergerak otomatis, tetapi pikiranku melayang. Aku teringat ucapan Bu Padma kemarin sore, tentang belajar, tentang kegagalan, tentang harapan yang tidak pernah diucapkan dengan jelas, tetapi selalu ada. Aku mulai menghaluskan bumbu. Suara cobek yang bertemu ulekan memenuhi dapur. Ritmenya teratur, hampir menenangkan. Namun setiap kali aroma cabai dan bawang mulai menguar, perutku justru terasa sedikit melilit. Aku tidak tahu mengapa. Padahal aroma itu sama seperti biasanya. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang berbeda. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Ketika bumbu mulai ditumis, dapur kembali dipenuhi aroma khas rendang. Hangat, kaya, dan dalam. Aroma yang sering membuat Raffi tersenyum sebelum mencicipinya. Aroma yang selalu berhasil membuatku merasa berhasil, setidaknya sebagai seorang istri. Namun pagi itu, aroma itu terasa terlalu pekat. Seolah menekan indera penciumanku, seolah memaksa masuk lebih dalam dari yang seharusnya. Aku membuka jendela dapur, membiarkan udara pagi masuk. Angin sejuk menyentuh wajahku, tetapi rasa sesak di dada tidak sepenuhnya pergi. Aku mengaduk rendang dengan perlahan. Gerakanku hati-hati, nyaris berlebihan. Aku memperhatikan setiap perubahan warna, setiap gelembung kecil yang muncul di permukaan. Aku tidak ingin salah. Aku tidak boleh salah. Di sela-sela memasak, pikiranku kembali dipenuhi pertanyaan yang sama. Apakah aku sudah cukup? Apakah semua yang kulakukan akan pernah dianggap benar? Atau aku hanya akan terus berada dalam bayangan seorang ibu yang terlalu sempurna di mata anaknya? Aku mencicipi rendang itu beberapa kali. Rasanya konsisten. Tidak ada yang melenceng. Namun anehnya, setiap kali aku menelan, ada rasa pahit yang tertinggal di lidahku. Bukan dari masakannya. Aku tahu itu. Rasa pahit itu datang dari pikiranku sendiri. Raffi bangun dan menghampiri dapur. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikanku tanpa suara. "Kamu masak rendang lagi?" tanyanya akhirnya. Aku menoleh dan tersenyum. "Iya." "Kamu capek enggak?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi membuat dadaku menghangat sesaat. Aku menggeleng. "Enggak apa-apa." Ia mendekat dan memelukku dari belakang. Pelukannya hangat, familiar.
Aku ingin larut di sana lebih lama. Ingin percaya bahwa semua akan baik-baik saja selama aku bersamanya. Namun bahkan dalam pelukan itu, pikiranku tidak sepenuhnya tenang. Jangan terlalu memaksakan diri, katanya pelan. Aku mengangguk, meski aku tahu aku akan tetap melakukannya. Setelah Raffi berangkat, aku kembali sendirian di dapur. Rendang hampir matang. Aku mematikan api dan membiarkannya dingin sejenak sebelum menyiapkan bekal. Saat itulah, perasaan aneh itu kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Aku menatap panci rendang cukup lama. Warnanya coklat gelap, mengkilap, tampak sempurna. Namun tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, pikiranku dipenuhi bayangan yang membuat napasku tercekat. Aku melihat rendang itu berubah. Dalam bayanganku, warnanya menggelap bukan menjadi coklat, melainkan hitam pekat. Teksturnya melunak, mencair, berubah menjadi lumpur kental yang berbau busuk. Aku melihat sendok yang kugunakan tenggelam ke dalamnya, tidak pernah muncul kembali. Aroma hangat itu berubah menjadi bau tanah basah yang menusuk hidung. Aku tersentak. Sendok masih di tanganku. Panci masih berisi rendang yang sama. Tidak ada yang berubah. Namun jantungku berdegup kencang, seolah aku baru saja terbangun dari mimpi buruk singkat yang terlalu nyata. Aku mengusap wajahku dengan kedua tangan. Tenang, Andara, bisikku pada diri sendiri. Kamu cuma capek. Aku menyiapkan bekal dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku memastikan semuanya tertutup rapat, bersih, rapi. Aku bahkan memeriksanya 2 kali, sesuatu yang jarang kulakukan sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kutakuti, tetapi naluriku menyuruhku berhati-hati. Saat bekal itu selesai, aku menatapnya lama. Kotak makan sederhana yang tampak biasa saja. Tidak ada tanda apapun bahwa ia menyimpan sesuatu yang salah. Namun perasaan tidak nyaman itu tidak mau pergi. Siang hari berjalan lambat. Aku mencoba mengisi waktu dengan membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan hal-hal lain yang biasa kulakukan. Namun pikiranku terus kembali ke dapur, ke panci rendang, ke bayangan lumpur hitam yang muncul begitu saja tanpa undangan. Aku tertidur sebentar di sore hari. Tidur yang tidak nyenyak. Dalam tidur itu, bayangan tadi kembali muncul. Kali ini lebih jelas. Aku melihat diriku sendiri berdiri di dapur, mengaduk rendang yang berubah menjadi lumpur. Tanganku kotor, lengket, dan aku tidak bisa membersihkannya. Aku memanggil Raffi, tetapi suaraku tidak keluar. Aku berteriak, tetapi yang keluar hanya udara kosong. Aku terbangun dengan napas terengah. Langit di luar sudah mulai gelap. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk diriku sendiri. Jantungku masih berdetak cepat. Mimpi itu terlalu nyata untuk diabaikan begitu saja. Namun aku memaksakan diri untuk tersenyum ketika Raffi pulang dan menanyakan keadaanku. Aku cuma kurang tidur, kataku. Ia percaya. Atau setidaknya, ia tidak memaksaku menjelaskan lebih jauh. Malam itu, ketika aku kembali berbaring di sampingnya, aku menatap langit-langit dengan mata terbuka. Bayangan rendang dan lumpur hitam masih menghantui pikiranku. Aku tidak tahu apa artinya. Aku tidak tahu mengapa perasaan takut itu muncul sekarang. Yang ku tahu hanya satu. Ada sesuatu yang sedang bergerak pelan dalam hidupku. Sesuatu yang belum menampakkan wujudnya, tetapi sudah mulai mengubah caraku bernapas. Dan entah mengapa, aroma rendang selalu menjadi pertanda yang paling jelas. Hari itu berlalu dengan kecepatan yang aneh. Tidak terlalu cepat, tidak juga lambat, tetapi cukup untuk membuatku merasa seperti sedang berjalan di lorong panjang tanpa jendela. Aku melakukan semua hal yang biasa kulakukan, namun tidak satu pun terasa benar-benar biasa. Setiap gerakan, setiap keputusan kecil, seolah membawa beban yang lebih berat dari ukurannya. Pagi berganti siang, siang beringsut menuju sore. Aku membersihkan rumah dengan teliti, menyusun ulang barang-barang yang sebenarnya sudah rapi. Bukan karena rumah itu kotor, melainkan karena aku butuh alasan untuk terus bergerak. Diam terlalu lama membuat pikiranku berisik, dan aku tidak ingin kembali tenggelam dalam bayangan yang muncul tanpa izin itu. Menjelang sore, ponselku bergetar. Nama Bu Padma kembali muncul di layar. Dadaku langsung menegang, refleks yang bahkan tidak sempat kupikirkan. Aku menjawabnya setelah menarik napas panjang, berusaha memastikan suaraku terdengar normal.
"Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam," jawabnya. "Nanti sore saya mampir." Kalimat itu bukan permintaan, lebih seperti pemberitahuan. "Iya, Bu," jawabku cepat. "Silakan." Telepon ditutup tanpa basa-basi. Aku menatap layar ponsel yang sudah gelap, lalu menurunkannya perlahan. Jantungku berdetak lebih cepat dari yang seharusnya. Aku tidak tahu apa yang akan dibicarakan, tetapi aku tahu satu hal. Kehadiran Bu Padma selalu membawa ujian yang tidak pernah tertulis dimanapun. Aku segera menuju dapur. Aku memutuskan memasak lebih banyak dari biasanya. Bukan karena ada alasan khusus, tetapi karena aku merasa harus siap. Siap untuk segala kemungkinan. Aku memasak sayur bening, menggoreng ikan, dan tentu saja, rendang yang masih tersisa dari pagi. Aku memanaskannya dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang gosong, tidak ada yang berubah rasa. Namun perasaan aneh itu kembali muncul. Setiap kali aku mengaduk rendang, bayangan lumpur hitam itu seolah mengintip dari sudut pikiranku. Aku menggeleng pelan, mencoba mengusirnya. Aku tidak boleh larut dalam ketakutan yang tidak jelas asalnya. Aku harus fokus. Aku harus terlihat tenang. Ketika Bu Padma datang, matahari sudah condong ke barat. Langit berwarna jingga pucat, tetapi hatiku terasa jauh dari hangat. Aku menyambutnya di depan pintu dengan senyum terbaik yang bisa kupasang. "Masuk, Bu." Ia melangkah masuk dengan wibawa yang selalu sama. Tasnya disampirkan di lengan, kerudungnya rapi tanpa satu lipatan pun yang tampak salah. Ia duduk di ruang tamu, lalu pandangannya beralih ke arah dapur. "Kamu masak?" tanyanya. "Iya, Bu. Saya siapkan makan malam." Ia mengangguk pelan, lalu berdiri dan ikut ke dapur. Kehadirannya di sana membuat ruang itu terasa lebih sempit. Bukan karena tubuhnya besar, melainkan karena tatapannya seolah memenuhi setiap sudut. Ia memperhatikan panci-panci di atas kompor, tutup yang tertata rapi, dan meja yang bersih. Aku bisa merasakan matanya mengikuti setiap gerak tanganku, meski ia tidak berkata apapun. "Kamu rajin," katanya akhirnya. Aku tersenyum kecil. "Saya berusaha, Bu." Ia membuka tutup panci rendang, menghirup aromanya perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi jelas. Tidak senang, tidak juga kecewa. Hanya datar. "Warnanya bagus," katanya, "tapi jangan sampai terlalu berminyak." "Iya, Bu," jawabku cepat. "Sudah saya tiriskan." Ia menutup kembali panci itu, lalu duduk. Aku melanjutkan pekerjaanku dengan perasaan yang semakin tegang. Setiap detik terasa seperti ujian lisan yang bisa dimulai kapan saja. Raffi pulang tak lama kemudian. Kehadirannya sedikit meringankan suasana, meski tidak sepenuhnya. Ia menyapa ibunya dengan hangat, lalu mencium tanganku sebelum duduk. Kami makan bersama di meja makan. Aku memperhatikan wajah Raffi saat ia menyuap rendang. Ekspresinya biasa saja, tidak berubah. Namun aku menahan napas, menunggu sesuatu yang mungkin hanya ada di kepalaku. Ia mengunyah, lalu menelan. "Enak," katanya singkat. Aku menghela napas pelan, hampir tak terdengar. Bu Padma ikut mencicipi. Gerakannya lambat, penuh perhitungan. Ia mengunyah dengan ekspresi yang sulit kuterjemahkan. Waktu terasa berhenti di sana. Sendoknya berhenti sejenak di udara sebelum akhirnya ia meletakkannya kembali di piring. "Lumayan," katanya, "tidak terlalu jauh dari rasa yang seharusnya." Kalimat itu seperti pisau tumpul. Tidak melukai secara langsung, tetapi cukup untuk meninggalkan bekas yang perih. Aku tersenyum, meski senyum itu terasa kaku. "Terima kasih, Bu." Ia melanjutkan makan tanpa berkata apapun lagi. Percakapan di meja makan berlangsung seperlunya. Raffi bercerita tentang pekerjaannya, Bu Padma sesekali menanggapi, dan aku lebih banyak diam. Aku takut jika aku berbicara, suaraku akan bergetar dan mengkhianati perasaanku sendiri. Setelah makan, Bu Padma duduk di ruang tamu. Raffi membantu membereskan meja, sesuatu yang selalu ia lakukan tanpa diminta. Aku menghargai itu. Namun bahkan kehadirannya tidak cukup untuk menghilangkan ketegangan yang menggantung di udara. "Kamu kelihatan pucat," kata Bu Padma tiba-tiba, menatapku. Aku terkejut.
Mungkin capek. Bu, jangan sampai sakit, katanya. Istri itu harus jaga kondisi. Kalau kamu sakit, Raffi juga yang repot. Aku mengangguk. Lagi-lagi, aku mengangguk. Ia menatapku beberapa detik lebih lama. Tatapan itu tidak bertanya, tidak juga menuduh. Namun di dalamnya, aku merasa seperti sedang ditimbang, diukur, dan dibandingkan dengan sesuatu yang tidak pernah bisa kulihat. Malam semakin larut. Bu Padma pamit pulang dengan alasan tidak ingin terlalu malam di jalan. Aku mengantarnya sampai depan pintu, mengucapkan salam dengan sopan. Setelah pintu tertutup, aku berdiri diam beberapa saat, membiarkan keheningan menyelimuti rumah. Raffi menghampiriku. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya. Aku menoleh dan tersenyum. Senyum yang sama seperti sebelumnya. "Aku baik-baik saja." Ia menatapku sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya mengangguk. Ia tahu aku sering mengatakan itu, bahkan ketika sebenarnya aku tidak sepenuhnya baik. Malam itu, aku kembali ke dapur sendirian. Aku mencuci piring dengan gerakan lambat, hampir malas. Air mengalir, suara gesekannya menenangkan, tetapi pikiranku kembali melayang ke tatapan Bu Padma, ke kata-katanya yang selalu terasa setengah jalan. Ketika semua selesai, aku mematikan lampu dapur dan berjalan menuju kamar. Namun sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi ke arah dapur yang kini gelap. Entah mengapa, bayangan rendang dan lumpur hitam itu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak tahu apa, dan aku tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi perasaan itu semakin kuat, seperti peringatan yang datang terlambat. Dan aku hanya bisa berharap bahwa semua kecemasan ini hanyalah hasil dari pikiranku sendiri, bukan pertanda dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Malam itu aku tidur dengan tubuh yang lelah, tetapi pikiran yang menolak diam. Raffi sudah lebih dulu terlelap, napasnya teratur, dadanya naik turun dengan tenang. Aku iri pada ketenangannya. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia tidak tahu. Ada banyak hal yang tidak ia ketahui, dan mungkin tidak perlu ia ketahui. Aku selalu meyakinkan diriku sendiri bahwa menahan sebagian perasaan adalah bagian dari menjadi istri yang baik. Namun malam itu, pertahananku runtuh dalam tidur. Aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku kembali berdiri di dapur. Cahaya lampu redup, berwarna kekuningan, seperti sore yang enggan pergi. Kompor menyala, tetapi api yang keluar tidak berwarna biru. Api itu hitam, menjilat bagian bawah panci dengan rakus. Aku mendekat, ingin mematikannya, tetapi kakiku terasa berat, seperti tertanam di lantai. Aku menunduk ke dalam panci. Rendang itu ada di sana, tetapi bukan rendang yang kukenal. Warnanya hitam pekat, berkilat aneh seperti minyak basi. Ketika aku mengaduknya, sendokku tenggelam, bukan oleh kuah, melainkan oleh lumpur kental yang berbau tanah busuk. Bau itu menusuk hidungku, membuatku mual. Aku mencoba menarik sendok, tetapi lenganku seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Berhenti, aku ingin berteriak. Namun suaraku tidak keluar. Aku melihat tanganku. Kulitnya menghitam, lengket, seolah dilapisi lumpur yang sama. Aku menggosoknya ke celemek, ke bajuku, ke dinding dapur, tetapi tidak ada yang bersih. Semakin ku gosok, semakin kotor. Lalu aku mendengar suara langkah. Aku menoleh dan melihat Bu Padma berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya tidak marah, tidak juga sedih. Wajahnya kosong. Ia menatap panci itu, lalu menatapku. "Kamu seharusnya lebih hati-hati," katanya pelan. Aku ingin menjelaskan. Ingin berkata bahwa aku sudah berusaha. Bahwa aku tidak berniat apa-apa selain membuat orang yang kucintai bahagia. Namun mulutku tetap terkunci. Tidak ada kata yang bisa keluar. Di belakangnya, Raffi muncul. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berjalan mendekat ke meja makan, duduk, dan mengambil sendok. Ia menyuapkan lumpur hitam itu ke mulutnya tanpa ragu. "Jangan," teriakku dalam hati. Namun ia terus makan. Sendok demi sendok. Wajahnya semakin pucat, napasnya semakin berat. Aku berlari ke arahnya, tetapi jarak di antara kami tidak pernah berkurang. Seperti aku berlari di tempat.
Lumpur itu menetes dari sudut bibirnya. Matanya menatapku, penuh tanya, penuh kecewa. Aku jatuh berlutut, tanganku gemetar, napasku tercekat. Dan tepat saat aku ingin menutup mata, aku terbangun. Tubuhku basah oleh keringat. Napasku terengah, jantungku berdegup kencang seolah ingin meloncat keluar dari dada. Kamar masih gelap, hanya diterangi cahaya lampu luar yang menyusup lewat celah tirai. Raffi masih tidur di sampingku, tidak terusik sama sekali. Aku duduk perlahan, memeluk lututku sendiri. Itu cuma mimpi, bisikku berulang kali. Cuma mimpi. Namun perasaan yang tertinggal tidak mau pergi. Bau tanah basah itu seolah masih menempel di hidungku. Sensasi lengket di tangan seolah masih nyata. Aku menatap telapak tanganku dalam gelap, memastikan tidak ada apa-apa di sana. Aku bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Aku mencuci tangan dengan sabun, menggosoknya lebih lama dari yang diperlukan. Air dingin mengalir, sedikit menenangkan. Aku menatap bayanganku di cermin. Wajahku pucat, mataku cekung, seolah aku tidak tidur sama sekali. Ketika aku kembali ke kamar, aku tidak langsung berbaring. Aku duduk di tepi ranjang, menatap Raffi. Ada rasa takut yang sulit kujelaskan. Takut kehilangan. Takut melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Pagi datang terlalu cepat. Aku hampir tidak tidur lagi setelah mimpi itu. Namun rutinitas tidak memberi ruang untuk berlama-lama dalam ketakutan. Aku bangun, menyiapkan sarapan, dan kembali ke dapur dengan perasaan yang masih kacau. Rendang kemarin masih ada. Aku berniat menghangatkannya untuk bekal Raffi. Saat aku membuka tutup panci, jantungku langsung berdegup kencang. Tidak ada lumpur. Tidak ada warna hitam pekat. Rendang itu terlihat normal, seperti biasanya. Warna coklat gelap yang mengilap, aroma rempah yang kuat dan akrab. Namun tubuhku tetap bereaksi seolah ada bahaya di depan mata. Aku menutup panci itu lagi, lalu membukanya kembali. Sekali lagi, dan sekali lagi. Aku tidak tahu apa yang kucari. Mungkin kepastian. Mungkin kesalahan. Mungkin alasan untuk membenarkan ketakutanku sendiri. Aku mencicipinya. Rasanya normal. Enak, bahkan. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang salah. Namun tanganku tetap gemetar. Raffi masuk ke dapur, masih dengan rambut sedikit berantakan. "Kamu sudah bangun dari tadi?" tanyanya. Aku mengangguk. "Aku kebangun malam." "Kamu mimpi buruk lagi?" tanyanya lembut. Aku ragu sejenak. Ada dorongan untuk menceritakan semuanya, tetapi ada juga rasa takut bahwa jika aku mengatakannya, mimpi itu akan menjadi lebih nyata. "Sedikit," jawabku akhirnya. Ia tidak memaksa. Ia hanya mengangguk dan menepuk bahuku pelan. "Jangan dipikirkan terlalu berat." Aku ingin percaya pada itu. Aku menyiapkan bekalnya dengan lebih hati-hati dari biasanya. Aku memastikan panci bersih, sendok bersih, kotak makan tertutup rapat. Aku bahkan mengganti sendok yang kupakai untuk mengaduk, meski tidak ada alasan logis untuk melakukannya. Naluriku menyuruhku waspada, meski aku tidak tahu terhadap apa. Saat bekal itu selesai, aku menatapnya lama. Ada perasaan aneh yang menyusup, seperti perpisahan yang tidak diumumkan. Seperti momen terakhir yang tidak disadari sebagai yang terakhir. Aku menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran itu. "Berlebihan," gumamku. Raffi mengambil bekalnya sambil tersenyum. "Aku berangkat dulu." Aku mengantarnya sampai depan pintu. Entah mengapa, aku memeluknya sedikit lebih lama dari biasanya. Ia tertawa kecil, mengira aku hanya manja. "Hati-hati di jalan," kataku. "Kamu juga jaga diri," jawabnya. Pintu tertutup. Aku berdiri sendirian di ruang tamu, menatap pintu itu dengan perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam dadaku yang terasa ditarik perlahan, seperti benang halus yang hampir putus. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu bahwa bekal yang baru saja kuberikan itu adalah yang terakhir. Bahwa mimpi buruk semalam bukan sekadar permainan pikiran. Dan bahwa cinta yang kutuang sepenuh hati ke dalam rendang itu akan menjadi saksi dari penyesalan yang terlalu mahal untuk ditebus. Saat itu, aku masih percaya semuanya akan baik-baik saja. Dan justru disitulah letak kesalahanku.
Pagi itu terasa berbeda sejak aku menutup pintu rumah setelah Raffi berangkat. Tidak ada suara langkahnya yang kembali terdengar, tidak ada panggilan kecil dari depan pintu seperti biasanya ketika ia lupa membawa sesuatu. Rumah langsung sunyi, terlalu cepat, terlalu hampa. Aku berdiri beberapa detik lebih lama dari biasanya, menempelkan telapak tanganku pada pintu kayu yang sudah dingin. Perasaan itu kembali muncul. Perasaan yang sama seperti setelah mimpi buruk semalam. Tipis, tetapi tajam. Seperti duri kecil yang tertanam di dalam dada, dan tidak bisa dicabut begitu saja. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Aku menyapu lantai, mencuci pakaian, menyiram tanaman kecil di teras. Matahari naik perlahan, sinarnya masuk lewat jendela, membuat rumah tampak hangat dan hidup. Namun kehangatan itu tidak pernah benar-benar sampai ke dalam diriku. Setiap kali aku berhenti bergerak, bayangan itu kembali muncul. Bayangan Raffi, bayangan rendang, bayangan lumpur hitam yang menelan segalanya. Sekitar tengah hari, aku duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Televisi menyala tanpa benar-benar kutonton. Suara dari layar hanya menjadi latar, bukan sesuatu yang kuperhatikan. Aku menatap kosong ke arah jendela, ketika tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Jantungku langsung berdegup lebih kencang. Aku tidak tahu mengapa, tetapi naluriku langsung bersiaga. Aku menjawabnya dengan tangan sedikit gemetar. Halo? Ini dengan Ibu Andara? Suara di seberang terdengar tergesa, formal, dan asing. Iya, saya sendiri, jawabku, napasku mulai terasa pendek. Saya dari kantor suami Ibu. Mohon tenang, Bu. Suami Ibu mengalami kondisi darurat saat jam makan siang. Kata-kata itu tidak langsung kupahami. Otakku seperti menolak merangkainya menjadi makna utuh. Kondisi, darurat, ulangku pelan. Beliau tiba-tiba pingsan setelah makan. Sekarang sedang dibawa ke rumah sakit terdekat. Dunia di sekitarku seolah berhenti bergerak. Pingsan? Suaraku nyaris tak terdengar. Iya, Bu. Mohon Ibu segera ke rumah sakit. Telepon itu ditutup sebelum aku sempat bertanya lebih banyak. Aku menurunkan ponsel perlahan, menatapnya seperti benda asing. Kata-kata tadi berputar-putar di kepalaku, bertabrakan satu sama lain tanpa urutan yang jelas. Raffi, pingsan, rumah sakit. Tanganku gemetar hebat. Aku bangkit dengan langkah goyah, hampir tersandung karpet. Aku mengambil tas seadanya, kunci mobil, dan langsung keluar rumah. Aku bahkan tidak ingat apakah aku mengunci pintu atau tidak. Yang ada di kepalaku hanya satu tujuan. Satu nama. Perjalanan menuju rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap lampu merah seperti ejekan, setiap kendaraan di depanku seperti penghalang yang tidak peduli pada kepanikanku. Tanganku mencengkeram kemudi terlalu kuat, napasku tidak teratur. Sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi satu pertanyaan yang sama. Kenapa? Ketika akhirnya aku tiba di rumah sakit, kakiku hampir tidak mampu menopang tubuhku. Aku berlari ke meja informasi, menyebutkan nama Raffi dengan suara bergetar. Petugas mengarahkan aku ke unit gawat darurat. Aku melihatnya dari kejauhan. Raffi terbaring di ranjang dorong, tubuhnya terhubung dengan berbagai alat. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit membiru. Seorang perawat sibuk memeriksa tekanan darahnya, sementara dokter berbicara cepat dengan rekan-rekannya. Aku mendekat, tetapi langkahku terhenti ketika seorang perawat mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku menunggu. Bu, mohon tunggu di luar, katanya. Aku ingin membantah. Ingin berteriak bahwa aku istrinya. Bahwa aku harus ada di sana. Namun suaraku tidak keluar. Kakiku terasa lemas, dan aku hanya bisa menurut. Beberapa menit kemudian, Bu Padma datang. Aku tidak tahu siapa yang menghubunginya. Yang ku tahu hanya bahwa kehadirannya membuat situasi terasa semakin berat. Wajahnya pucat, langkahnya tergesa. Tatapannya langsung tertuju padaku. Ada apa ini? Tanyanya, suaranya bergetar untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya. Aku tidak tahu, Bu. Jawabku jujur. Tadi katanya Raffi pingsan setelah makan. Bu Padma menatapku tajam. Tatapan yang berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi pengukuran di sana.
Yang ada hanya ketakutan murni. Setelah makan, ulangnya. Aku mengangguk pelan. Kata-kata itu terasa salah di lidahku. Kami menunggu dalam diam yang mencekik. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku duduk di kursi tunggu dengan tangan saling menggenggam, mencoba menahan gemetar yang tidak mau berhenti. Pikiranku kembali ke pagi tadi, ke bekal yang kusiapkan, ke pelukan singkat di depan pintu, ke mimpi buruk. Tidak, aku menggeleng pelan. Tidak mungkin, itu hanya mimpi, hanya ketakutan yang berlebihan. Akhirnya dokter keluar. "Apakah Anda keluarga dari pasien?" tanyanya. Kami berdiri hampir bersamaan. "Saya istrinya," kataku cepat. "Saya ibunya," tambah Bu Padma. Dokter mengangguk. Pasien mengalami reaksi serius setelah mengonsumsi makanannya. Kami masih melakukan pemeriksaan lanjutan, tetapi ada indikasi keracunan. Kata itu jatuh seperti palu. Keracunan. Aku merasa udara di sekitarku menghilang. Suara-suara menjadi jauh, seperti terendam air. Aku menatap dokter itu, berharap ia mengatakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih masuk akal. "Keracunan? Dari apa?" tanyaku dengan suara nyaris pecah. "Kami perlu memastikan. Apakah beliau membawa bekal dari rumah?" Aku tidak menjawab. Tidak langsung. Mulutku terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Semua pandanganku tertuju pada satu titik di lantai. Bekal. Rendang. Aku merasa dunia runtuh di bawah kakiku. Kakiku tidak lagi kuat menopang tubuhku, dan aku hampir jatuh jika tidak segera duduk kembali. Bu Padma menoleh ke arahku, wajahnya perlahan berubah. "Kamu yang menyiapkan bekalnya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tidak ada tuduhan di sana. Tidak ada kemarahan. Namun justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang sedang berusaha memahami kenyataan yang terlalu kejam. Dokter meminta kami menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Kami kembali duduk di kursi tunggu, kali ini dengan jarak yang tidak terlalu jauh, tetapi terasa seperti ada tembok tebal di antara kami. Aku menunduk, menatap tanganku sendiri. Tanganku yang semalam kotor oleh lumpur dalam mimpi. Tanganku yang pagi tadi menyiapkan bekal dengan penuh cinta. Tanganku yang kini terasa seperti membawa dosa yang tidak pernah kuinginkan. Aku ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa aku tidak berniat apa-apa. Bahwa aku mencintainya. Bahwa aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Namun tidak ada satupun kata yang terasa cukup. Di balik pintu ruang perawatan, Raffi berjuang untuk bernapas. Dan di luar, aku duduk dengan satu kesadaran yang mulai tumbuh perlahan, menyakitkan, dan tak terelakkan. Apapun yang terjadi selanjutnya, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Waktu di rumah sakit tidak berjalan seperti waktu di luar sana. Detiknya tidak berdetak, melainkan jatuh satu persatu seperti batu ke dasar sumur. Setiap suara langkah perawat membuat jantungku melonjak. Setiap pintu yang terbuka membuatku menahan napas. Aku duduk di kursi tunggu dengan punggung kaku, tangan saling menggenggam hingga terasa nyeri. Seolah rasa sakit kecil itu bisa menahan rasa sakit yang jauh lebih besar agar tidak meledak di dalam dadaku. Bu Padma duduk tidak jauh dariku. Ia tidak lagi terlihat seperti perempuan yang selalu rapi dan terkendali. Bahunya turun, tatapannya kosong, tangannya bergetar halus ketika menggenggam tasnya. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihatnya sebagai seorang ibu yang benar-benar ketakutan. Bukan mertua. Bukan sosok yang penuh penilaian. Hanya seorang ibu yang takut kehilangan anaknya. Kami tidak saling bicara. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Setiap kata terasa salah. Setiap penjelasan terasa tidak cukup. Aku hanya menunduk, membiarkan rasa bersalah merayap dan mengikat dadaku semakin kuat. Di kepalaku, mimpi buruk itu berputar ulang. Lebih kejam, lebih nyata. Sendok yang tenggelam dalam lumpur. Tatapan Raffi yang kosong. Suaraku yang tidak pernah keluar. Sekarang aku mengerti mengapa aku tidak bisa berbicara dalam mimpi itu. Karena di dunia nyata pun, aku tidak tahu bagaimana caranya. Seorang perawat keluar dan memanggil nama kami. Aku berdiri dengan langkah goyah, Bu Padma mengikutiku. Kami diarahkan ke sebuah ruangan kecil. Di dalamnya, seorang dokter dan seorang petugas laboratorium sudah menunggu.
Hasil pemeriksaan awal sudah keluar, kata dokter itu dengan suara hati-hati. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering, seolah aku belum minum air seumur hidupku. Pasien mengalami keracunan zat kimia yang biasanya digunakan sebagai pestisida. Lanjutnya, zat itu masuk melalui makanan. Kata-kata itu menghantamku tanpa ampun. Pestisida. Bukan bumbu. Bukan bahan dapur. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di dapur kami. Apakah suami saya akan selamat? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dokter itu terdiam sejenak. Kami sudah melakukan penanganan secepat mungkin. Kondisinya kritis, tetapi stabil untuk saat ini. 24 jam ke depan akan sangat menentukan. Aku mengangguk pelan. Stabil. Kata itu terdengar seperti harapan, tetapi juga seperti peringatan. Petugas laboratorium kemudian membuka map di tangannya. Kami juga menemukan jejak zat tersebut pada sisa makanan yang dibawa pasien. Aku memejamkan mata. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Bu Padma mengeluarkan napas panjang yang bergetar. Bagaimana bisa? Tanyanya lirih. Dari mana zat itu berasal? Petugas itu menatap kami bergantian. Itu yang sedang kami selidiki. Apakah di rumah ada kemungkinan bahan tersebut tercampur dengan makanan? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat, menekan. Aku membuka mata dan menatap lantai. Gambaran dapurku muncul jelas di kepala. Rak bawah tempat aku menyimpan berbagai botol pembersih. Lemari kecil di sudut dapur yang jarang kubuka. Aku teringat sesuatu yang selama ini tidak pernah kupikirkan serius. Beberapa minggu lalu, Bu Padma pernah membawa botol kecil tanpa label jelas. Katanya untuk membasmi serangga di dapur, agar tidak mengganggu kebersihan. Ia menyimpannya sendiri, di rak bawah, sambil berkata agar aku tidak salah pakai. Saat itu aku hanya mengangguk. Aku percaya padanya. Aku tidak pernah memeriksanya lagi. Bu, suaraku bergetar ketika akhirnya aku berbicara. Waktu itu, ibu pernah membawa cairan untuk serangga ke dapur. Bu Padma menoleh cepat ke arahku. Wajahnya langsung berubah. Matanya melebar, napasnya tertahan. Yang botol kecil itu? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya terlihat goyah, dan ia harus berpegangan pada kursi. Aku menyimpannya terpisah, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Aku bilang padamu supaya hati-hati. Aku ingat, Bu, jawabku cepat, air mata mulai mengalir. Tapi botolnya mirip dengan botol kecap kecil. Aku pikir itu bumbu yang sudah kupindahkan sebelumnya. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Sunyi. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar terlalu keras. Dokter menghela napas panjang. Kemungkinan besar, zat itu tercampur secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Dua kata itu seharusnya terdengar meringankan. Namun bagiku, kata-kata itu justru terasa seperti hukuman. Karena ketidaksengajaan tidak menghapus akibat. Karena cinta yang tulus tidak bisa menarik kembali racun yang sudah masuk ke tubuh orang yang kucintai. Bu Padma terduduk. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipinya yang selama ini selalu kering dari tangisan di hadapanku. Aku, suaranya pecah. Aku yang membawanya ke rumah. Aku menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, tidak ada jarak di antara kami. Tidak ada mertua dan menantu. Tidak ada penilaian. Hanya dua perempuan yang hancur oleh rasa bersalah yang berbeda bentuknya, tetapi sama beratnya. Aku terlalu sibuk mengatur. Lanjutnya dengan suara gemetar. Terlalu ingin semuanya sempurna. Aku tidak pernah berpikir. Aku tidak pernah membayangkan ini. Aku berlutut di hadapannya tanpa sadar. Air mataku jatuh deras. Tidak bisa lagi kutahan. Aku juga salah. Bu, aku seharusnya lebih teliti. Aku seharusnya tidak memaksakan diri. Kami menangis. Bukan dengan suara keras, bukan dengan isak yang dramatis. Tangisan kami sunyi, tertahan, tetapi justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Beberapa jam berikutnya berjalan dalam kabut. Kami menunggu, berdoa, menggenggam harapan yang rapuh. Setiap kali dokter keluar, jantungku serasa berhenti berdetak. Hingga akhirnya, menjelang malam,
Kami diizinkan melihat Raffi. Ia terbaring dengan banyak selang dan alat di sekelilingnya. Wajahnya pucat, tetapi dadanya masih naik turun. Aku mendekat dengan langkah pelan, takut jika satu gerakan salah bisa membuatnya menghilang. Aku menggenggam tangannya. Tangannya hangat, masih hidup. Air mataku jatuh ke punggung tangannya. "Maaf," bisikku berulang kali. "Maafkan aku." Bu Padma berdiri di sisi lain ranjang. Tangannya bergetar ketika menyentuh rambut Raffi. "Ibu minta maaf," katanya lirih. "Ibu terlalu banyak menuntut. Terlalu keras." Tidak ada jawaban. Namun di antara bunyi alat medis yang teratur, aku merasakan sesuatu yang berubah di dalam diriku. Rasa bersalah itu tidak pergi, tetapi ia bergeser. Tidak lagi sendirian, tidak lagi sunyi. Kini ia dibagi, dipahami, dan diakui. Puncak dari semua ketegangan itu bukanlah teriakan, bukanlah tuduhan, melainkan kesadaran yang datang terlambat. Bahwa cinta tanpa kepercayaan hanya melahirkan ketakutan. Bahwa niat baik tanpa ruang bernapas bisa berubah menjadi bencana. Dan bahwa kata, seharusnya, tidak pernah bisa menyelamatkan siapapun. Di malam itu, di ruang perawatan yang dingin, aku tahu satu hal dengan pasti. Apapun akhir dari perjuangan Raffi, kami semua akan hidup dengan kebenaran ini selamanya. Malam itu terasa lebih panjang daripada malam manapun yang pernah kualami. Lampu rumah sakit menyala tanpa mengenal waktu, dingin dan terang, seolah menolak memberi ruang bagi gelap untuk menenangkan siapapun. Aku duduk di kursi kecil di samping ranjang Raffi, menatap wajahnya yang pucat dengan perasaan yang tidak bisa lagi kusebut hanya sebagai takut. Ini lebih dari sekadar ketakutan. Ini adalah penyesalan yang berdiri tegak di hadapanku, menatap balik tanpa berkedip. Mesin-mesin di sekelilingnya berbunyi pelan, ritmenya teratur, tetapi bagiku setiap bunyi terdengar seperti hitungan mundur. Aku tidak tahu menuju apa. Aku hanya tahu bahwa setiap detik terasa mahal, dan aku tidak punya cukup keberanian untuk menyia-nyiakannya dengan air mata yang berisik. Aku menggenggam tangan Raffi. Hangatnya masih ada, meski lebih lemah dari yang kuingat. Aku mencoba mengingat bagaimana rasanya ketika ia menggenggam tanganku dengan penuh keyakinan. Bagaimana ia selalu membuatku merasa aman hanya dengan kehadirannya. Kini, peran itu terbalik. Aku yang duduk di sini, berharap kehadiranku cukup kuat untuk menahannya tetap tinggal. Bu Padma berdiri tidak jauh dari kami. Ia tidak banyak bergerak sejak tadi. Tubuhnya kaku, seperti patung yang lupa bagaimana caranya bernapas dengan normal. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya di rumah. Kerutan di keningnya semakin jelas, matanya sembab, bibirnya bergetar setiap kali ia mencoba menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Padma tanpa lapisan apapun. Tidak ada wibawa. Tidak ada standar, tidak ada tuntutan. Yang ada hanya seorang ibu yang duduk di tepi kehancuran hidupnya sendiri. "Aku salah," katanya tiba-tiba, suaranya pecah di tengah kalimat. Aku terlalu percaya bahwa caraku adalah yang paling benar. Aku menoleh padanya. Dadaku kembali sesak. "Aku pikir aku sedang melindungi anakku," lanjutnya lirih. "Aku pikir dengan mengatur, dengan mengawasi, aku bisa memastikan dia tidak salah memilih. Tapi ternyata, aku justru membawa bahaya ke dalam rumahnya." Tangisnya pecah, kali ini tidak lagi bisa ia tahan. Bahunya bergetar hebat, dan ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisan itu tidak keras, tetapi syarat dengan penyesalan yang terlalu dalam. Aku berdiri dan mendekatinya. Langkahku ragu, tetapi hatiku sudah memutuskan. Aku tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang menakutkan, melainkan sebagai seseorang yang juga kehilangan arah. "Bu," kataku pelan. "Aku juga salah." Ia menatapku, matanya merah dan basah. "Kamu tidak tahu betapa kerasnya aku menilaimu," katanya. "Aku membuatmu merasa tidak pernah cukup." Aku menggeleng perlahan. Aku yang memilih untuk diam, Bu. Aku memilih memendam semuanya. Aku takut dianggap gagal. Takut mengecewakan. Aku lupa bahwa aku juga manusia. Kami terdiam lama. Tidak ada kata yang bisa benar-benar menutup luka ini. Namun untuk pertama kalinya, kami tidak lagi saling berdiri di sisi berlawanan. Kami berdiri di tengah puing yang sama. Dokter datang menjelang dini hari.
Ia memeriksa kondisi Raffi dengan saksama, lalu menoleh pada kami. Wajahnya serius, tetapi tidak sekeras sebelumnya. Respons tubuhnya cukup baik, katanya. Tanda-tanda vital mulai membaik, meski masih dalam pengawasan ketat. Aku menahan napas. Bu Padma menggenggam tasnya erat. Artinya? Tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Artinya kita boleh berharap, jawab dokter itu. Namun belum bisa bernafas lega. Harapan. Kata itu kecil, rapuh, tetapi cukup untuk membuat air mataku kembali mengalir. Aku menunduk, menekan wajahku ke punggung tangan Raffi, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Aku tidak berani berjanji apapun pada semesta. Aku hanya berterima kasih karena diberi kesempatan untuk menunggu. Hari berganti. Cahaya pagi menyusup melalui jendela tinggi rumah sakit, memantul di lantai putih yang dingin. Aku tidak tidur. Bu Padma juga tidak. Kami bertahan dengan kopi pahit dan doa yang tidak pernah putus dari bibir. Beberapa kali Raffi menunjukkan reaksi kecil. Jarinya bergerak, alisnya mengernyit, napasnya sedikit lebih dalam. Setiap gerakan kecil itu terasa seperti mukjizat. Aku berbicara padanya, meski ia belum sadar. Aku menceritakan hal-hal sederhana. Tentang rumah. Tentang tanaman kecil di teras yang hampir layu. Tentang betapa aku merindukannya, meski ia ada tepat di depanku. Aku janji, bisikku, aku tidak akan lagi menekan diriku sendiri sampai lupa bernapas. Aku akan bicara. Aku akan jujur. Aku akan hidup. Aku tidak tahu apakah ia mendengar. Namun aku percaya kata-kata yang diucapkan dengan tulus selalu menemukan jalannya sendiri. Siang hari, Bu Padma meminta izin untuk berbicara denganku berdua. Kami duduk di sudut ruang tunggu, jauh dari kebisingan. Andara, katanya, menyebut namaku tanpa jarak untuk pertama kalinya. Jika Raffi bangun nanti, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku menatapnya. Aku tidak akan lagi ikut campur sejauh itu. Lanjutnya, aku akan belajar mempercayai. Pada kamu. Pada pilihan anakku. Pada kehidupan yang tidak bisa diatur sepenuhnya. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa berat, tetapi juga membebaskan. Aku juga akan belajar, jawabku pelan, untuk tidak mengorbankan diriku sendiri demi terlihat sempurna. Kami saling menatap. Tidak ada senyum. Tidak ada pelukan. Namun ada kesepakatan diam-diam yang lahir dari tragedi ini. Sore hari, Raffi membuka mata. Tidak langsung. Hanya sedikit. Namun cukup untuk membuat dunia seolah berhenti berputar. Aku berdiri, hampir jatuh karena lututku melemas. Raffi, panggilku dengan suara bergetar. Matanya bergerak perlahan, mencari sumber suara. Ketika tatapannya akhirnya bertemu dengan mataku, air mata langsung jatuh tanpa izin. Aku tersenyum di antara tangis. Aku di sini, kataku. Aku tidak kemana-mana. Bu Padma mendekat dari sisi lain. Tangannya gemetar ketika menyentuh lengan Raffi. Nak, bisiknya. Raffi tidak bisa bicara. Namun matanya berkedip pelan. Satu kali. Seolah mengerti. Di saat itu, aku sadar. Puncak dari semua ini bukan hanya tentang racun yang masuk ke tubuh seseorang. Bukan hanya tentang dapur, rendang, atau botol tanpa label. Puncaknya adalah ketika kami semua dipaksa melihat diri kami sendiri tanpa topeng. Tanpa pembenaran. Tanpa ilusi. Dan dari titik itu, tidak ada jalan kembali. Hanya ada satu pilihan. Berubah, atau terus hidup dalam penyesalan yang sama. Pemulihan tidak datang seperti kilat yang membelah langit, tidak juga seperti matahari yang tiba-tiba terbit setelah malam panjang. Pemulihan datang pelan, tertatih, seperti seseorang yang baru belajar berjalan kembali setelah lama terjatuh. Begitulah hari-hari setelah Raffi membuka mata untuk pertama kalinya. Ia masih lemah. Tubuhnya belum sepenuhnya patuh pada keinginannya sendiri. Suaranya pelan, terkadang hanya berupa bisikan yang membuatku harus mendekatkan telinga ke bibirnya. Namun setiap tarikan napasnya adalah kemenangan kecil. Setiap detak jantungnya adalah alasan bagiku untuk terus berdiri. Aku tidak pernah meninggalkan rumah sakit lebih dari beberapa jam. Bahkan ketika aku pulang untuk mandi atau mengambil pakaian, pikiranku tetap tertinggal di ruang perawatan itu.
Seolah sebagian dari diriku menolak kembali sepenuhnya sampai Raffi benar-benar aman. Bu Padma juga berubah. Perubahan itu tidak datang dalam bentuk kata-kata besar atau sikap dramatis. Ia tidak tiba-tiba menjadi lembut atau penuh pelukan. Tidak. Perubahannya hadir dalam hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Ia duduk lebih lama tanpa bicara. Ia bertanya sebelum memutuskan sesuatu. Ia memandangku, bukan sebagai seseorang yang harus diperbaiki, tetapi sebagai manusia yang juga terluka. Suatu sore, ketika Raffi tertidur karena efek obat, Bu Padma duduk di sampingku. Kami menatap keluar jendela rumah sakit, melihat cahaya senja yang pelan-pelan memudar. "Andara," katanya pelan, "aku ingin meminta maaf. Bukan hanya untuk kejadian ini, tapi untuk semua hari sebelumnya." Dadaku menghangat, lalu perih, lalu terasa ringan sekaligus. "Aku terlalu sibuk menjaga standar yang kupikir benar," lanjutnya. "Aku lupa bahwa setiap orang punya caranya sendiri untuk mencintai." Aku menunduk, menahan air mata. "Aku juga minta maaf, Bu. Aku seharusnya bicara. Aku seharusnya jujur sejak awal." Ia mengangguk. Tidak ada sanggahan. Tidak ada pembelaan. Hanya penerimaan. Dan untuk pertama kalinya sejak aku menjadi bagian dari keluarga ini, aku tidak merasa sendirian. Hari demi hari berlalu. Raffi dipindahkan dari ruang intensif ke ruang perawatan biasa. Ia mulai bisa duduk, meski masih cepat lelah. Ia mulai tersenyum lagi, meski senyum itu tipis dan rapuh. Namun bagiku, senyum itu lebih indah daripada apapun yang pernah kulihat. Suatu pagi, ketika aku menyuapinya bubur hangat, ia menatapku lama. "Kamu kelihatan capek," katanya lirih, mengulang kalimat yang pernah ia ucapkan padaku di dapur, entah sudah berapa lama lalu. Aku tersenyum. "Sedikit." Ia menggenggam jariku lemah, tetapi penuh maksud. "Jangan memaksakan diri lagi," katanya. "Aku tidak butuh istri yang sempurna. Aku butuh kamu." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku mengangguk, tidak sanggup berkata apapun. Karena akhirnya, setelah semua yang terjadi, aku mengerti satu hal yang sangat sederhana, tetapi sering terlupakan. Cinta bukan tentang memenuhi standar. Cinta adalah tentang hadir, apa adanya. Beberapa minggu kemudian, Raffi diizinkan pulang. Rumah kami tidak berubah. Perabotannya masih sama, dindingnya masih memantulkan cahaya dengan cara yang sama. Namun rasanya berbeda. Lebih lapang. Lebih jujur. Seolah rumah ini akhirnya berhenti menahan napas. Dapur masih menjadi tempat favoritku. Tetapi kali ini, aku memasukinya tanpa rasa takut. Rak bawah dibersihkan, botol-botol disortir, tidak ada lagi benda tanpa label. Setiap sudut dapur kini terasa aman, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Aku tidak langsung memasak rendang. Bukan karena takut. Bukan karena trauma. Tetapi karena aku tidak ingin lagi memaksakan simbol. Aku ingin memasak karena ingin, bukan karena harus. Suatu sore, Bu Padma datang berkunjung. Ia membawa buah, bukan komentar. Ia duduk di ruang tamu, berbincang ringan dengan Raffi, tertawa kecil pada hal-hal sederhana. Sesuatu yang dulu terasa mustahil. Ketika ia pamit pulang, ia menatapku di dapur. "Kalau suatu hari kamu masak rendang lagi," katanya pelan, "aku ingin menikmatinya sebagai masakanmu, bukan sebagai perbandingan." Aku terdiam, lalu tersenyum. "Terima kasih, Bu." Malam itu, ketika Raffi sudah tidur, aku berdiri sendiri di dapur. Aku membuka lemari, mengeluarkan bumbu-bumbu, dan menatapnya lama. Tidak ada rasa sesak. Tidak ada bayangan lumpur hitam. Yang ada hanya ingatan, dan penerimaan bahwa masa lalu tidak bisa dihapus, tetapi bisa dipelajari. Aku akhirnya memasak rendang lagi, beberapa hari kemudian. Bukan untuk pembuktian. Bukan untuk penilaian. Tetapi sebagai penanda bahwa aku sudah berdamai. Ketika aroma itu kembali memenuhi rumah, aku tidak lagi gemetar. Aku tersenyum, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan kenangan datang tanpa rasa takut. Raffi mencicipinya perlahan. Ia tersenyum, lalu berkata, "Ini rendang Andara." Dan kalimat itu cukup.
Karena pada akhirnya, kisah ini bukan tentang racun, bukan tentang dapur, bukan tentang rendang. Kisah ini tentang bagaimana cinta bisa tersesat ketika dipaksa berjalan di jalur ketakutan. Tentang bagaimana niat baik bisa berubah menjadi luka jika tidak disertai kepercayaan. Dan tentang bagaimana penyesalan, betapapun dalamnya, masih bisa melahirkan kesempatan kedua. Aku adalah Andara, seorang istri yang pernah takut, seorang menantu yang pernah merasa tidak cukup, dan seorang perempuan yang akhirnya belajar bahwa hidup tidak pernah meminta kita sempurna. Ia hanya meminta kita berani jujur sebelum semuanya terlambat.